Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 5 STI Surakarta, kali ini kita sampai ke anggaran laba. Nah, apa itu anggaran laba? Anggaran yang disusun untuk mengetahui jumlah estimasi biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang akan diperoleh. Perusahaan akan mengetahui besaran laba yang akan diterima atau rugi yang akan ditanggung dalam suatu periode. Jadi laba itu menjadi pusat perencanaan bagaimana perusahaan akan mencapai target laba dalam periode tertentu. Nah, mengapa anggaran laba rugi ini diperlukan? Yang pertama adalah manajemen ini dapat mengestimasi biaya-biaya yang diperlukan, baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel. Kemudian dapat mengestimasikan besaran pendapatan yang diharapkan akan dapat memperoleh laba yang maksimal dalam menjalankan usahanya. Jadi mereka akan mengukur kinerja mereka, kinerja biaya dan kinerja pendapatan mereka dalam satu periode. Nah, secara umum format dasar dari anggaran laba ya sama halnya dengan laporan laba rugi ya. Kita lihat ada penjualan, komponen penjualan ini menjadi pemasukan pendapatan. Kemudian ada pengurangnya adalah harga pokok penjualan atau harga pokok produksi ya. Kemudian ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik gitu kan. Kemudian biaya produksi lainnya kita masukkan. Kemudian ini ketemu ya, mohon maaf, biaya produksi ini adalah jumlah total dari bahan baku, biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian ketemu biaya produksi ditambah dengan persediaan barang dagang awal, ini total persediaan tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, ketemulah harga pokok penjualan di sini. Nah, baru dikurangkan kalau nanti ada biaya-biaya yang lain. Ya, dari penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, ketemu laba kotor, dikurangi dengan biaya operasional, administrasi dan umum dan sebagainya. Nah, ketemu laba usaha sebelum pajak. Nah, di sini earning before ini ya, tax ya. Jadi laba usaha sebelum pajak ini bisa diketahui ketika seluruh anggaran baik penjualan, produksi dan sebagainya ini juga sudah dihitung. Nah, biasanya anggaran ini dihitung setelah semua anggaran penjualan, produksi dan sebagainya sudah disusun. Nah, dalam penyusunan anggaran laba ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode a posteriori, yaitu jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Yang kedua ada metode a priori. Ini jumlah laba ini ditetapkan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Nah, sedangkan yang metode pragmatis, jumlah labanya direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar. Jadi ada standar tertentu yang sudah teruji secara empiris dan didukung dengan pengalaman. Baru mereka akan menyusun anggaran laba. Kita akan coba lihat bagaimana proses metode a posteriori ya. Yang pertama dari anggaran penjualan ini, kemudian disusun anggaran produksi, di mana di anggaran produksi itu ada anggaran biaya bahan, biaya tenaga kerja, kemudian anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran biaya operasional lainnya. Baru ketemu anggaran laba. Jadi semuanya sudah disusun baru ketemu anggaran laba. Ini metode a posteriori. Contohnya ya anggaran laba dengan metode ini ya. Penjualan 1.590.000.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan dari biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, ketemu biaya produksi 1.073.500.000. Kemudian ada persediaan awal 73.500.000, ketemu persediaan total barang jadinya 1.150.000.000, baru dikurangkan dengan persediaan akhir 125 juta, sehingga ketemu harga pokok penjualan 1.025.000.000. Nah, dikurangkan dari penjualan
ketemu laba kotor 565 juta. Nah, baru dikurangkan dengan biaya komersil atau operasional 268.500.000, sehingga ketemu laba yang dianggarkan adalah 296.500.000. Ini dengan metode a posteriori. Nah, kemudian metode a priori. Kita lihat a priori ini berarti anggaran labanya itu disusun di awal. Mau atau ingin laba berapa toh, ditetapkan dulu di awal, kemudian baru menghitung anggaran penjualan, anggaran produksi, di dalamnya ada anggaran bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, dan operasional. Nah, bedanya tadi ya, balik. Contohnya kita lihat anggaran A, metode a priori, penjualan 1.696 juta, kemudian dikurangkan dengan harga pokok, ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik, biaya produksi ketemu 1.076.500.000, ditambah dengan persediaan barang jadi awal, ketemu total barang jadi, kemudian persediaan akhir barang jadi dikurangkan 125 juta, ketemu harga pokok penjualan, dikurangkan dengan anggaran penjualan, penjualan, ketemu laba kotor 671 juta, kemudian dikurangi dengan biaya komersial atau operasional, sehingga laba yang dianggarkan 402.500.000. Formatnya sama, hanya penetapan anggaran di awal di sini 402.500.000 yang diinginkan. Jadi mereka akan menganggarkan juga HPP, baik bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, atau yang lainnya seperti anggaran operasionalnya. Nah, ini yang metode a priori. Selanjutnya adalah metode pragmatis. Jadi pragmatis ini didasarkan atas uji tertentu, biasanya adalah uji empiris. Ada laba empiris namanya. Laba empiris, kemudian anggaran penjualan, anggaran produksi, ada biaya bahan baku, anggaran bahan baku, BTKL, BTK, anggaran overhead, dan anggaran operasional. Jadi labanya ditetapkan juga di awal, tapi atas dasar, uji empiris ataupun pengalaman. Nah, baru kita lihat penjualan capaiannya, misalkan sampai 2 miliar sekian. Kemudian ini dikurangkan dengan harga pokok, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya produksi 879.950.000, persediaan barang dagang awalnya 0, persediaan barang dagang akhirnya 0, sehingga penjualan langsung dikurangkan dengan harga pokok penjualan, ketemu laba kotor 1.237.550.000. Nah, baru dikurangi dengan biaya operasional, pemasaran, administrasi umum 244.350.000, sehingga laba usaha dianggarkan 995.200.000. Nah, ini atas dasar bisa jadi pengalaman-pengalaman periode yang sebelumnya, sehingga anggaran laba 995 juta ini adalah mendekati real karena atas dasar empiris, ya. Jadi bukti empiris yang sudah dilaluinya atau pengalaman. Nah, jadi seperti itu, ada metode a priori, metode pragmatis, ya, dan satu lagi metode posteriori. Lebih lanjut kita akan bahas di kelas. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.